Shalom, perkenalkan nama saya Dewanti Natalie Painsian. Saya kuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pertama, pengertian IMK atau HKI. Pengertian dari interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan manusia dan komputer yang di dalamnya meliputi perencanaan, solusi, dan implementasi user interface atau antarmuka tampilan pengguna supaya lebih mudah digunakan oleh manusia. IMK atau interaksi manusia dan komputer juga merupakan serangkaian proses interaksi dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berdialog dengan komputer secara interaktif untuk melakukan tugas dan menyelesaikannya sesuai tugas yang diinginkannya. Berikut tujuan interaksi manusia dan komputer. Pertama, tujuan utama dari interaksi manusia dengan komputer ialah menghasilkan sistem yang dapat digunakan safely, memiliki manfaat atau inklusif dan mudah dioperasikan oleh pengguna atau user friendly. Fungsionalitas yaitu fungsi-fungsi yang ada di dalam yang dibuat sesuai dengan perencanaan pembuat, keamanan, mengetahui bagaimana sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak. Efektivitas dan efisiensi akan mempengaruhi pada produktivitas kerja dari penggunaannya, dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan baik yang diperlukan pengguna. Berikut faktor-faktor pendewasaan hati. Yang pertama, faktor software engineering. Software engineering atau rekayasa perangkat lunak yang bisa didefinisikan sebagai berikut. Instruksi yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan kerja yang diinginkan, atau struktur data yang memungkinkan suatu program untuk memanipulasi informasi secara proporsional. Dokumen yang menggambarkan operasi dan penggunaan program. Faktor artificial intelligence merupakan suatu bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia, serta menggabungkan cara berpikir manusia dan mesin untuk mengambil keputusan, pencahaya masalah,
pembelajaran. Yang ketiga, faktor subtilion linguistis, peran bahasa yang digunakan untuk interpret sangat dibutuhkan agar user lebih mudah menggunakan suatu sistem. Tidak terjadi suatu subtlety dalam menggunakan suatu sistem atau program. Jadi dibutuhkan suatu komposisi bahasa yang baik. Keempat, faktor psikologi. Pemahaman akan fisiologi user yang akan menggunakan suatu software sangat dibutuhkan dalam interaksi manusia dan komputer, karena setiap user yang akan menggunakannya memiliki sifat dan kelakuan yang berbeda-beda. Yang kelima, faktor multimedia atau graphic design. Konteks multimedia digunakan sebagai sarana dialog yang sangat efektif antara manusia dan komputer. Pengaruh multimedia dapat saat ini sangat penting dalam interaksi manusia dan komputer. Dengan adanya konteks multimedia, tampilan dari suatu interaksi jadi lebih menarik dan lebih mudah dimengerti oleh user. Yang keenam, faktor antropologi. Ilmu pengetahuan tentang manusia juga menganggapnya penting dalam sistem interaksi manusia dan komputer, karena interaksi sangat digunakan oleh teknologi yang digunakan. Faktor antropologi gambarkan tentang cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang ketujuh, faktor ergonomik berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, karena orang bekerja di depan komputer biasanya untuk waktu cukup lama. Jika letak meja, kursi, monitor, keyboard, mouse, posisi duduk, mengatur pencahayaan, kebersihan, dan aspek-aspek lainnya sangat mempengaruhi interaksi manusia terhadap komputer. Ke-8, faktor sosiologi. Pada interaksi manusia dan komputer, sosiologi berhubungan dengan pengaruh sistem komputer dalam struktur sosial. Pada intinya, faktor ini adalah suatu konteks dari suatu interaksi. Yang ke-9, suatu produk atau program yang dibuat membutuhkan suatu manual dari produk tersebut supaya user yang belum bisa menggunakan produk tersebut bisa mempelajarinya terlebih dahulu, sehingga terjadi suatu interaksi yang baik antara user dan komputer. Yang ke-10, faktor matematika. Matematika dimaksud dalam hubungan manusia dan komputer adalah pembuatan suatu produk atau software yang efisien dari perhitungan matematika. Jika suatu software bisa dijalankan oleh semua user, baik yang baru belajar komputer maupun yang telah pakar, jadi unsur
kemudahan dari segi hitungan matematika membuat suatu software disukai oleh banyak orang. Yang ke-11, faktor bisnis. Faktor bisnis mempengaruhi perkembangan interaksi manusia dan komputer. Produk-produk yang dibuat baik itu dari perusahaan, kelompok atau perorangan memudahkan interaksi manusia dan komputer. Persaingan bisnis yang semakin hari semakin ketat. Mereka berlomba-lomba untuk merebut hati para konsumen agar menggunakan suatu produk yang lebih mudah digunakan untuk berinteraksi dengan mesin. D. Prinsip utama mendesain. Pertama, user opportunity. Yang kedua, product compatibility. Yang ketiga, text compatibility. Yang keempat, word compatibility. Yang kelima, consistency. Yang keenam, familiarity. Yang ketujuh, simplicity. Yang ke-8, depth manipulation. Yang ke-9, control. Yang ke-10, wishing. Yang ke-11, flexibility. Yang ke-12, responsiveness. Yang ke-13, infinite technology. Yang ke-14, robustness. 15, rotation. Terakhir 16, age of learning and issue of push. Itu saja, terima kasih.